Dakwah ya tugas semua orang. Tapi fatwa, ente ngambil fatwa yang bener aja, ngambil fatwa dari pemain bola, ngambil fatwa dari pedangdut, dari penyanyi, ngambil fatwa dari apa namanya, dari YouTuber, dari sebentar. Bisa mungkin jangan minta kepada orang, minta kepada Allah Ta'ala yang pintunya nggak pernah tertutup. Allah murka kalau nggak diminta. Anak Adam makin lama diminta, lama-lama sebel. Boleh angkat tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Habib waktunya. Al-Fakir ini ingin menanyakan dua hal. Tadi teringat kisah seorang pembunuh yang menggenapi 100 korban ya tadi ya. Saya ingat di salah satu rilis TikTok atau Reel saya lupa, itu Habib Umar bin Hafiz pernah menyerukan agar tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, agar kita menarik saudara kita yang hampir tergelincir dari jurang neraka, kita tarik agar kembali ke surganya Allah. Nah, apakah itu berlaku buat kami, para warga yang awam ini, Al-Fakir khususnya, dan para jamaah di sini, atau hanya berlaku bagi muridnya Habib Umar dan para mubalih saja? Yang kedua, terkait dengan salah satu makalah atau hikmah yang pernah saya dengar, saya lupa kitabnya, Bib, bahwasanya Allah terkadang memberikan suatu kondisi kepada hambanya agar dia terpaksa harus meminta kepada hambanya yang lain, karena itu bagian dari pengkondisian yang Allah berikan agar dia menurunkan egonya terkait dengan tazkiyatun nafs ya. Bagaimana itu penjelasannya Habib? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayo, yassiru wa la tu'assiru. Naam. Adapun untuk mengevakuasi manusia, menyelamatkan manusia, tugas dakwah bukan tugasnya ustadz doang, tapi tugas semua orang. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Hendaknya jadilah dari kalian umat, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Umat yang ngajak manusia kepada kebaikan. Umat mengajak manusia kepada kebaikan. Setiap muslim dia punya tugas untuk ngajak orang kepada kebaikan. Ngajak dirinya, ngajak keluarganya, ngajak istrinya. Dia bisa ngajak satu orang, ngajak dua orang. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan dia seperti anak dan istri. Jangan dipikir dakwah cuma keluar aja. Tapi anak, istri, orang-orang yang di dalam rumah kita, itu adalah prioritas yang paling utama. Lingkungan kita, kantor kita, teman-teman kita, kerabat yang kita kenal. Evakuasi mereka. Akan tetapi mengajak manusia kepada kebaikan tugas semua orang, tapi berfatwa tentang ilmu hanya orang yang punya otoritas. Jadi beda antara dakwah dengan fatwa. Dakwah itu sesuatu tugasnya umat, dan dakwah itu bukan cuma di mimbar aja. Dakwah walaupun di rumah kita, walaupun di bis, walaupun di kantor, walaupun di kereta, walaupun dengan teman-teman kita ngajak orang kepada kebaikan. Itu dakwah, ngajak orang kepada kebaikan. Dan ini ajakannya bukan cuma ajakan Habib Umar aja, bukan cuma seruan beliau saja, tetapi seruan Nabi Muhammad kepada semua orang, yang khusus maupun yang umum, untuk saling mengajak. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw. Ini dakwah, ngajak orang kepada kebaikan, saling mewasiatkan dengan yang hak, ngajak orang menuju kepada kesabaran. Ini tugasnya kita. Adapun fatwa, fatwa lihat-lihat, jangan sembarang. Orang yang paling gampang berfatwa adalah orang yang jangan pernah kita percaya omongannya. Orang yang paling gampang berfatwa, ambil omongan deh. Ini ringkesnya. Yang paling banyak berfatwa, selalu menfatwakan ini dengan gampang, dengan enaknya. Apalagi kalau ada fatwanya itu membawa madarat kepada orang lain, seperti mencaci, memaki, mengkafirkan, membid'ahkan, ngatain orang, menghalalkan darah orang, menghalalkan harta orang lain, memprovokasi massa. Fatwanya isinya begitu. Ini adalah orang yang paling pendusta di muka bumi. Orang kalau udah begitu, udah ngegampangin itu, adalah jangan pernah kita ambil omongan dari dia. Walaupun pakai 1000 dalil, kalau ada begitu.
Sayyidina Syafi'i bilang, ajra'ukum lil futya, ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat berfatwa adalah yang paling nekat masuk neraka. Dakwah ya tugas semua orang. Tapi fatwa, ente ngambil fatwa, yang bener aja ngambil fatwa dari pemain bola. Ngambil fatwa dari pedangdut, dari penyanyi. Ngambil fatwa dari apa namanya? Dari YouTuber, dari sebentar. Mau dakwah ngajak orang kepada kebaikan, silahkan. Ngajak kepada kebaikan, bukan ngajak orang saling berkelahi, saling ribut, saling suudzon, saling sangka buruk, saling caci maki. Ini adalah dutanya syaitan, dutanya Nabi Muhammad mengajak orang kepada kebaikan. Biar kita menggunakan kecerdasan kita bisa menilai. Allah Ta'ala berikan kita akal. Akan tetapi berfatwa jangan salah orang, lihat, nanya kepada orang yang jelas, yang tahu, bukan nanyanya kepada mufti Google, mufti YouTube. Oh, saya dapat fatwa dari mana? Dari WhatsApp. Katanya di WhatsApp, itu viral di WhatsApp. Viral itu adalah nggak bisa kita percaya. Bukan berarti itu benar. Dulu Syekh Al-Masyhur bilang, kadang orang bilang galu. Orang-orang mengatakan itu galu, dhamirnya siapa? Kalau ditelusuri dhamirnya adalah syaitan. Yang berkata adalah syaitan. Orangnya nggak jelas. Oh, semua orang pada bilang. Semua siapa? Semua orang bilang. Semua siapa? Kata. Kita ngajak semua orang, itu tugas kita. Tugas setiap muslim. Tetapi berfatwa hanya orang yang punya otoritas. Kemudian juga sebisa mungkin kita jangan minta ke orang lain. Dan juga bersikap mandiri dan tetap taat kepada Allah Ta'ala, mengemis di pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah menantinya dia di pintunya Allah, itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. La tas'alan bunayya Adam hajatan. Sebisa mungkin jangan minta kepada orang, minta kepada Allah Ta'ala yang pintunya nggak pernah tertutup. Allah murka kalau nggak diminta. Anak Adam makin lama diminta, lama-lama sebel. Ya. Kemudian barang siapa yang buka buat dirinya itu pintu meminta kepada makhluk, dibukakan oleh Allah Ta'ala 70 pintu kefakiran, kemiskinan. Jadi sebisa mungkin jangan minta. Diajarkan oleh ulama bahwasanya la tas'al, la tarud, la tadakhir. Jangan minta kepada makhluk, kalau diberi jangan menolak, kalau diberi pemberian yang baik, pemberian dari sumber yang halal, yang baik, begitu jangan menolak. Apalagi kalau kita butuh kepadanya. Dan yang ketiga, jangan nimbun, berbagi. Jangan minta, jangan nolak, jangan nimbun, berbagi kepada masyarakat.